Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan pasir di Ngawi mundur dan menabrak minibus di belakangnya. Akibatnya, truk terguling ke dalam jurang sedalam 4 meter dan penumpang minibus terluka. Kecelakaan terjadi di Jalan Tanjakan Karangnongko, tepatnya di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Rabu siang. Truk muatan pasir mundur lalu menabrak minibus yang berada di belakangnya. Truk kemudian terguling ke jurang sedalam 4 meter. Akibatnya kedua kendaraan rusak berat dan satu penumpang minibus terluka. Sedangkan sopir truk yang selamat diamankan polisi. Kecelakaan bermula ketika truk bermuatan pasir yang dikemudikan Agustino warga desa Sidoarjo Ngawi melaju di Jalan Tanjakan Karangnongko. Naas truk tidak kuat menanjak lalu mundur dan menghantam minibus di belakangnya yang dikemudikan Bisri Mustafa warga desa Majasem Ngawi. Saya kan dari rumah, perjalanan mau ke Semarang sebenarnya. Tadi ketika sampai sini itu ada truk yang mau nanjak dan di sebelah sana kan ada agak belokan sedikit. Ketika truk naik itu sudah tidak terlihat. Saya susul dari bawah pelan-pelan dan ternyata truk itu mati mesin, langsung mundur cepat dan nabrak mobil. Oh, akhirnya terguling ke samping mobil itu ya? terguling dan mobil saya langsung terbalik ke arah timur. Bermuatan pasir, menanjak dan tidak kuat lalu mundur dan mengenai mobil Suzuki APB. Lalu truk terguling di jurang dengan kedalaman 3-4 meter. Gitu. Hingga kini proses masih berlangsung evakuasinya? Ya, sementara jalan di Dadapan di TKP tersebut ditutup sampai evakuasi selesai. Satu penumpang minibus yang terluka langsung dibawa ke Puskesmas Kendal, sedangkan truk dilakukan upaya evakuasi. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang operator alat penambangan pasir di lereng Gunung Semeru tewas setelah terseret arus banjir lahar dingin. Jenazah korban ditemukan pada jarak 7 km dari lokasi awal kejadian. Jenazah Arman berusia 42 tahun warga Kesamben Blitar ditemukan warga di aliran sungai Glidik perbatasan Lumajang dan Malang. Operator eskavator tambang pasir itu terseret banjir lahar dingin Gunung Semeru. Korban ditemukan saat banjir surut pada jarak sekitar 7 km dari lokasi awal kejadian. Mayat korban tersangkut bebatuan dan tertumpuk material banjir lahar berupa pasir dan kayu. Peristiwa bermula saat korban berusaha menepikan ekskavator dari terjangan banjir lahar dingin. Namun belum sampai di tepi sungai, arus deras datang hingga menyeret korban bersama alat berat yang dikemudikannya. Informasi sementara ada, tapi ini masih dalam pendalaman dari itu dari aparat kepolisian. Ini penambang dari mana dan lain sebagainya. Dan kita juga asesmen ke sana, kira-kira ini yang meninggal ini domisilinya di mana dan nambang di mana. Maka dari itu BD selalu memberi peringatan dengan cuaca ekstrim ini, hati-hati. Dan untuk para penambang, kalau sudah mendung dan muncul butiran gerimis, segera minggir, amankan alat, amankan manusianya. Karena apa? Sewaktu-waktu lahar dingin ini pasti terjadi. Banjir lahar dari Gunung Semeru menerjang sejumlah daerah aliran sungai Rabu sore 31 Januari dan salah satunya Sungai Glidik. Selain menyeret alat berat, banjir juga menenggelamkan jembatan Limpas Jugosari serta memutus akses jalan Dusun Sumber Langsep dengan Dusun Sumber Kancar, Kecamatan Candipuro. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, dampak hujan deras disertai angin kencang terjadi di Banyuwangi. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan ada yang menimpa rumah warga. Hujan deras disertai angin kencang di Banyuwangi Rabu sore mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan ada yang menimpa rumah warga. Di antaranya terjadi di wilayah Kecamatan Songgon, Belimbing Sari, Rogo Jampi, dan wilayah Kecamatan Giri. Sementara di tengah hujan deras terjadi kebakaran di sebuah gudang di Kecamatan Kalipuro.
Api sempat membakar kabel utama jaringan PLN dan terjadi beberapa kali letupan. Namun api akhirnya dapat dijinakkan oleh petugas damkar. Tahu posisi saya pas ada di selatan TKP kosong ya Mas ya? Bau-bau gosong, akhirnya ada warga yang teriak, akhirnya ke TKP karena kebakaran karena korsleting listrik kita nggak berani, takut karena itu tegangan tinggi, bukan kebakaran api biasa dari kompor. Akhirnya ya dengan cara mungkin pakai pasir, sebisa mungkin warga untuk memadamkan tersebut. Akibat hujan deras, debit air sungai di Desa Bajul Mati, Kecamatan Wongsorejo juga meninggi. Tak hanya air bah, banjir juga membawa material sampah hingga ranting pohon. Hujan deras juga membuat sejumlah ruas jalan protokol di Banyuwangi terendam banjir, seperti di Jalan Yos Sudarso, ketinggian air mencapai 40 cm. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Kita beralih ke informasi ringan, saudara. Memasuki permulaan musim hujan, warga Kecamatan Lodoyo Blitar berburu kepompong ulat daun jati. Selain untuk mendapatkan tambahan penghasilan, sebagian warga juga mencarinya untuk dimakan sebagai lauk, karena kepompong daun jati diyakini kaya nutrisi. Belasan warga sejak pagi telah bersiap di tengah hutan jati Kecamatan Lodoyo, Kabupaten Blitar. Untuk mencari kepompong daun jati, mereka harus mengais-ngais daun jati yang jatuh dan mengering. Mereka rela datang dari jauh demi bisa memperoleh 1 hingga 2 kg kepompong. Biasanya kepompong daun jati dijual seharga Rp125.000 per kilogram. Meski bagi sebagian orang menjijikkan, masih ada warga yang menyukainya sebagai lauk makanan. Rasanya yang gurih membuat kepompong ulat ini menjadi salah satu kuliner favorit. Sehari dapat berapa Bu biasanya Bu? Nggak pasti, kadang setengah kilo, kadang ya 7 on. Kalau dijual harganya berapa Bu? 1 kilonya 100, ada yang 120, 25. Kalau Ibu sendiri tiap hari kerja apa Bu? Ibu rumah tangga. Jadi penghasilan tambahan ini Bu ya? Iya. Ini kalau dari segi rasa dan keunikan seperti apa sih Mas? Terus ada yang suka, ada yang enggak gitu, tergantung selera. Maksudnya gimana ya? Tapi tiap tahun cari seperti ini? Ya. Di mana aja Mas biasanya carinya seperti ini? Maksudnya? Lokasinya di mana aja, berpindah-pindah enggak? Pindah-pindah. Setiap permulaan musim hujan, warga Blitar Selatan memang selalu mencari kepompong ulat daun jati. Mereka rela berpindah dari satu hutan ke hutan lainnya demi mendapatkan kepompong daun jati. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, 2 pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum presiden dan pemilihan legislatif, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jombang menggelar simulasi tahapan pemungutan suara. Dalam simulasi dikenalkan aplikasi Sirekap untuk mempercepat rekap hasil suara yang bisa dipantau petugas maupun masyarakat. Dua pekan lagi pemilihan umum legislatif dan presiden Republik Indonesia dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jombang menggelar simulasi pemungutan suara tingkat TPS dengan melibatkan masyarakat dan anggota partai politik. Simulasi dimulai dari tahap pengambilan sumpah petugas TPS dan pembukaan kotak suara dengan memeriksa serta menghitung surat suara yang akan dicoblos. Selanjutnya tahap pencoblosan hingga pencelupan tinta sebagai tanda sudah melakukan pencoblosan. Dalam simulasi ini KPUD menggunakan aplikasi Sirekap untuk mempercepat rekapitulasi suara. Masyarakat juga bisa memantau hasil rekap penghitungan sebagai pengganti formulir hasil atau C1 pleno. Kemudian juga yang baru lagi terkait dengan Sirekap. Jadi sistem rekapitulasi. Nanti kita akan dibantu oleh aplikasi yang namanya Sirekap sehingga rekap itu bisa dilaksanakan secara cepat ya. Kemudian masyarakat juga bisa memfoto mendokumentasikan hasil dari C hasil ya, yang berupa plano itu.
yang itu yang kemudian akan di-scan oleh aplikasi Sirekap sehingga hasilnya bisa segera diketahui. Dengan digelarnya simulasi pemungutan suara ini diharapkan masyarakat terutama partai politik mengetahui dan memahami semua aturan dan tahapan pemungutan suara dari awal hingga akhir, serta memahami proses penghitungan hasil pemungutan suara mulai dari TPS hingga tingkat kota dan kabupaten. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.